Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandi Zakirasa. Kenalkan, nama saya Niko Nasrul Bibi. Saya Kenneth Rizkia Carlos. Saya Andika Fadri Tias Arbania. Di sini kami ingin menjelaskan presentasi tentang penerapan penjadwalan CPU dalam sistem operasi modern. Nah, gitu. Berikut anggota dari kelompok kami. Pertama itu, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan CPU agar pemrosesan tugas dalam sistem operasi lebih efisien. Pertama itu, penjadwalan proses. Kedua, manajemen memori. Ketiga, paralelisasi. Empat, peningkatan cache. Lima, optimasi kode. Enam, monitoring dan profiling. Tujuh, pengaturan prioritas proses. Delapan, overlocking. Sembilan, update system. Yang berikutnya itu algoritma penjadwalan CPU apa yang paling sesuai untuk berbagai jenis beban kerja dalam sistem operasi. Yang pertama itu round robin atau disebut RR. Kedua, shortest job first atau disebut FCF. Ketiga, priority scheduling. Yang ketiga itu first come dan first server atau disebut FCS FS. Yang keempat itu multi level queue scheduling. Lima itu multi level feedback queue. Dan terakhir Release Deadline First atau disebut TDF. Bagaimana mengatasi tantangan dalam pemilihan algoritma penjadwalan yang adil dan mengurangi kelaparan proses dalam sistem operasi? Yang satu, alokasi CPU yang adil, memilih algoritma yang mampu memberikan alokasi CPU secara adil bagi setiap proses tanpa menyebabkan kelaparan. Kedua, mengatasi masalah pada algoritma prioritas dan SJF. Algoritma seperti prioritas scheduling dan shortest job first yang disingkat SJF dapat menyebabkan kelaparan pada proses dengan prioritas rendah atau waktu eksekusi yang panjang. Tiga, penerapan strategi tambahan untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem seringkali waktu menerapkan strategi tambahan seperti menggunakan algoritma round robin atau variasi algoritma yang dapat menyesuaikan prioritas secara dinamis. Bagaimana mengukur aktivitas algoritma penjadwalan dalam menjaga keseimbangan antara waktu respon, waktu tunggu, dan throughput. Waktu tunggu, waktu yang habiskan proses dalam antrian penunggu giliran. Yang kedua, waktu putar balik, total waktu dari awal hingga proses selesai. Throughput, jumlah proses yang selesai dalam satuan waktu tertentu. Yang keempat, waktu respon, waktu yang diperlukan sistem untuk memulai respon permintaan proses. Menganalisis dan memahami peran penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Yang pertama, mengelola proses, mengatur eksekusi proses secara efisien. Kedua, meningkatkan efisiensi, memaksimalkan penggunaan CPU dan mengurangi waktu tunggu, memberikan prioritas, memastikan proses penting dieksekusi lebih dahulu. Berikutnya, responsif, menyediakan respons cepat pada permintaan pengguna. Selanjutnya, mencegah deadlock atau menghindari situasi saling menunggu antar proses. Selanjutnya, menggunakan algoritma seperti FCFS, SJN, RR, dan priority scheduling. Dan terakhir, mengelola sumber daya atau mengoptimalkan penggunaan memori dan I/O. Mengidentifikasi berbagai jenis algoritma penjadwalan CPU serta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan dari FCFS first come first served, kelebihan sederhana dan adil. Kekurangannya yaitu waktu tunggu lebih tinggi, bisa terjebak dalam convoy effect. Yang kedua, SJN atau shortest job neck, kelebihannya yaitu waktu tunggu rata-rata lebih rendah. Kekurangan, sulit memprediksi waktu, beresiko starvation. Yang ketiga adalah RR atau round robin, kelebihannya adalah adil, baik untuk sistem interaktif. Kekurangannya overheat konteks, switching, dan tidak efisien untuk proses bervariasi. Yang keempat, priority scheduling. Kelebihannya adalah memprioritaskan proses penting,
Kekurangannya risiko starvation untuk prioritas rendah. Oke, lanjut. Kelima itu ada multi-level queue scheduling. Kelebihannya itu memiliki fleksibel untuk berbagai proses dan mempunyai kekurangan pembagian tetap bisa tidak optimal. Keenam, ada multi-level feedback queue. Kelebihannya itu adaptif, proses dapat berpindah antrian. Dan kekurangannya kompleks dan sulit di setel. Dan ketujuh, ada EDF, Earliest Deadline First. Kelebihannya itu optimal untuk sistem real time. Kekurangannya overhead tinggi, sulit diimplementasikan. Dan berikan rekomendasi algoritma penjadwalan yang sesuai berdasarkan kebutuhan sistem operasi. Pertama, sistem interaktif, algoritma round robin atau RR. Alasan respon cepat dan adil untuk aplikasi interaktif. Yang kedua, sistem batch, algoritma shortest job next atau SJN. Alasannya minimalkan waktu tunggu dan penyelesaian untuk proses batch. Yang ketiga, sistem real time. Algoritma itu Earliest Deadline First atau EDF. Alasan prioritaskan proses dengan tanggap waktu terdekat. Keempat, sistem dengan proses prioritas berbeda. Algoritma priority scheduling. Alasan jadwalkan proses penting lebih awal, hindari starvation. Kelima, sistem dengan beragam jenis proses. Algoritma multi-level queue scheduling. Alasan kelompokkan proses berdasarkan karakteristik untuk efisiensi. Keenam, sistem adaptif. Algoritma multi-level feedback queue. Alasan sesuaikan prioritas berdasarkan perilaku proses. 7. Sistem dengan beban kerja tinggi. Algoritma Complete Fair Scheduling atau CFS. Alasannya pembagian waktu CPU yang adil atau untuk banyak pengguna. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.